jurnal-jurnalnya. Tapi di sana ada nggak sih yang kalau di sini itu semacam S1 lah ya untuk jurusan penilai gitu? Nggak ada Nggak ya? ada Mas, Malah orang nggak hukum ada. tadi ya? Ya lebih hukum, terus nanti profesinya ngambil, mereka daftar ke organisasi profesi. Sama kan ya, di kita belum ada juga, atau udah ada ya? Kalau S1 D4 penilai itu. udah ada D4. Oh ya, D3, kalau D3 kan dari Stanto, itu kan sebenarnya kan penilai iya. juga. Kalau aku mau Betul, jujur betul sebenarnya kalau itu. PBB-nya tuh kecil, sisanya tuh penilai. Cuman Penilai, iya. belakangan pas lagi mau bikin nilai disodorkanlah SE Dirjen terkait dengan teknis-teknis, terkait dengan tabel-tabel. Kalau pakai dulu tuh apa ya, penilaian untuk perkebunan ya. Nah, jadi kita tinggal pakai aja nih, udah tinggal comot-comot aja kan dari situ. Kalau ujian juga tabelnya udah disiapin, tinggal kita ngentri gitu kan. Zaman dulu sih Iya. gitu kan. Makanya sempat jadi masalah memang kan di sini untuk S1. Tapi D4 udah ada. Kalau S2 ada beberapa kayaknya udah buka Iya gitu. kalau itu. D4 di UGM loh. D4 penilai itu. Iya ya, aku lihat udah beberapa tahun ya ini. Ya, Udah ada ya D4. 3 atau 4 tahun. Kalau MEP kan udah lama ya. MEP UGM itu kan. Dan teman-teman di JKN juga kayaknya banyak di situ. Sama teman-teman Pemda gitu kan. Iya. Berarti di sana sertifikasi itu ya berarti memang lebih ke designasi asosiasi gitulah ya. Maksudnya ngambilnya di Iya, ASA, ngambilnya di EA. Habis itu begitu dapat ya udah betul betul. praktek aja gitu kan. Oke. Kalau peraturan Semua monggo. semua organisasi profesi Mas. Pemerintah itu enggak terlalu itu ya, negaranya seperti ini mungkin ya. Beda-beda negara beda peraturan sih. Ya mungkin sih kalau Iya, kayak apa akuntansi lah, kita lihat profesi akuntansi lah, dulu nggak ada aturan, nggak ada apa, begitu ada Enron, begitu ada Arthur Andersen, kemudian baru muncullah iya, BCOE, bila macam-macam lah gitu, mulai betul. ada supervisi pemerintah ujung-ujungnya gitu kan. Betul. Tapi kalau penilai mungkin karena tapi enggak sih, subprime mortgage itu skandal gede juga loh itu. Ya, Itu kan termasuk apa ya, untuk periode yang sekarang lah ya, dari 2008 itu kan perlambatan ekonomi dunia tuh masih ngaruh-ngaruh dari situ juga kan sebenarnya kan. Legend lah kalau dibilang. ya 2008 ya, betul. Di sini juga kalau ngomong krisis ya 2008. Kalau di pikiran saya tuh kok krisis itu 98. Di Kita nggak sini itu 2008. kita nggak sempet ngerasain anginnya sih, tapi yang kerasa Anginnya kenceng betul. itu pejabatnya. Dulu waktu saya ingatku tuh Menteri Keuangan tuh kerasa banget sampai KSSK itu yang sampai jadi masalah besar itu Ya, kan. Itu kan juga demi menyelamatkan itu kan dunia ekonomi, keuangan lah, keuangan di Indonesia kan, sampai ngambil kebijakan yang agak mungkin bagi sebagian orang itu jadi ekstrim gitu kan. Itu relatif iya. sih. Ya kalau aku sih masih ya mungkin karena ini ya, karena sempat ngikutin sampai aku pernah tuh baca apa ya, detik-detik runtuhnya Lehman Brothers tuh aku ngikutin loh itu. Ya bukan dulu Oh ya, ya. udah lewat tuh, udah sekitar 2014, 2015 atau 2016 lah aku ngikutin tuh betapa maksudnya diceritakan seakan-akan aku di sana gitu kan, wah luar biasa memang ya. Cuman karena kembali lagi mungkin di Indonesia juga globalnya belum terlalu global gitu ya. Jadi yang terimbas tuh orang-orang yang memang investasinya benar-benar udah lintas benua. Kalau masyarakat umum kan Iya, nggak ngerasain gitu kan. betul. Paling kayak gitu nih. Aku ngobrol lama nggak apa-apa ini, khawatirnya. Enggak apa-apa. Ya, sampai malam saya mas santai Oh pagi. ya wes. Weekend lagi mas dulu. Khawatir lagi ada acara tadi kan, cerita lagi pada ngumpul kan, nggak enak kalau dicari-cari Oh tempat. enggak, ngumpul pulang masak biasanya itu. Oh. Gitu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dengan DJKN ini sekarang. Udah berapa laporan nih ditandatangan? Kan udah jadi sempet jadi penilai gitu ya. Dapat SK tuh. Ingat nggak ada berapa laporan yang pernah tanda tangan gitu? Ya enggak ingat. Ya Tapi itu banyak ya. harusnya banyak mas. Harusnya kan untuk jadi salah satu syarat jadi daftar Jabung penilai kan kita harus tahu berapa laporan. Sekarang saya malah nggak nginfokan berapa itu sampai ya. Tapi kan recordnya masih ada. Ya ada, tapi belum sempat ngitung. Aduh. Jadi teringat. Iya. Ntar Kan lagi balik loh. kayaknya ya saya dengar-dengar Jabung penilai juga ini kan porsinya udah penuh juga kayaknya. Saya balikin. Iya, Atau balik lagi ke mau DJKN aja. mau jadi dosen aja. Kayaknya seru ya.
Enak juga sih. Sempat ngerasain waktu itu kan ngajar manajemen aset ya sekarang ya, yang PPLN itu ya. Nah itu juga ngajarnya juga pilihan bisnis aja. Enak juga ternyata kayak gitu. Tapi nanti nggak tahu nanti gimana. Nanti aja dipikir, yang penting balik dulu ya. Let it flow, iya balik dulu aja. Wah, luar biasa. Kalau ini meskipun kampusnya nggak banyak bahas masalah penilaian ya, tapi karena kan jadi membernya ASA sama AI kan paling nggak dapat lah atmosfernya penilaian lah di situ gitu ya. Nah, aku kan pernah lihat tuh di channel-channel di YouTube ya, kayak AI punya atau Appraisal Foundation ya yang punya tuh. Itu kan mereka promote tuh profesi penilai. Kesannya kan kayak profesi penilai ini apakah lagi sunset gitu ya, maksudnya lagi turun atau seperti apa? Kerasa nggak sih suasana-suasana kayak gitu? Kalau kita kan lagi growth nih di Indonesia nih. Aku mau info nih, kalau anggota MAPI aja udah 7.000 8.000-an nih dari MAPI. Iya. Aku nggak tahu kalau penilai pemerintah ada berapa ya anggota MAPI ya. Kalau penilai yang berizin udah 700-an kali ya, 700-an. Dulu lumayan. Dulu waktu aku masuk mau 200 sama 300 kecil banget tuh. Nah, suasana di sana gimana sih? Profesi ini cukup dikenal atau enggak? Kemudian juga cukup prospek enggak sih di US gitu untuk masyarakat di sana? Gimana ya? Jadi karena masing-masing penilai itu masing-masing organisasi itu seperti mengeluarkan sertifikasi sendiri-sendiri gitu loh Mas. Makanya situasi kompetisinya itu jadi promote dari masing-masing organisasi sih sebenarnya. Jadi kalau ASA promote, AI promote itu sebenarnya nyari member sebenarnya. Cuman kalau lihat dari ekonomi US Mas, ekonomi US itu kan dia mortgage banget lah, istilahnya mortgage ya. Pokoknya ekonomi US itu dibangun atas dasar pinjaman lah, debt mortgage itu udah hal yang sangat lumrah. Kalau pengen punya rumah itu harus lewat mortgage, nggak mungkin kan, jarang-jarang. Nah itu di situ pasti melibatkan penilai. Sebenarnya ya ada nggak ada gitu, karena itu udah jadi proses yang umum di sini gitu Mas. Penilai itu hadir gitu loh. Jadi ya dibilang nggak ada, dia selalu ada di proses-proses terkait mortgage real estate itu selalu ada gitu. Tapi gembar-gembornya itu nggak seperti profesi yang accounting gitu kan, atau CFA gitu kan, kayak gitu itu nggak terlalu. Tapi tetap jadi yang core-nya kehidupannya US sih terkait dengan properti Masyarakat ya. udah biasa lah dengan profesi itu, Okay, udah sangat biasa gitu ya. Kalau istilahnya kalau udah nyebut appraiser ya udah tahu gitu orang, oh ya appraiser nanti asuransi gitu, habis tabrakan kan pasti asuransi di sini ya, nanti ada appraiser datang, itu udah biasa gitu, seperti itu kayak gitu. Oh, jadi udah lumrah. Tapi kemarin ada kalau di sini apa, pemilihan presiden ya apa nih? Oh iya, Pilpres lah gitu kan, election gitu kan, sempat rame-rame gitu. Itu ngaruh nggak sih ke industri-industri real estate, kemudian ekonomi ya, termasuk profesi? Aku sebenarnya ngarahnya sih ke profesi sih, ngaruh nggak sih? Karena aku sempat lihat di YouTube tuh sampai ada apa yang khusus bahas itu gitu, tetapi yang bahas tuh AI gitu loh. ya. Sampai bahas AI gitu ya, iya, sampai gitu. AI gitu ya. Sampai dia ngomentarin pemilu lah istilah di kita ya. Ya kalau di real estate pasti ngaruh sih, cuman kalau di profesi ngaruhnya gimana itu? Ya itu kan pasti ngaruh indirect kan, karena kalau propertinya nggak menarik kan ya, profesi turunannya juga mulai sepi peminat gitu Mas. Kan cuma gini, kemarin pas US itu terkait dengan real estate itu efeknya tuh kayak, nggak tahu ini efek COVID apa efek pilpres yang dominan gitu kan, karena barengan kan. Kalau COVID emang dampaknya luar biasa di sini Mas. Yang paling berdampak itu pasti retail sama gedung parkir sebenarnya malah di sini tuh. Jadi emang ada kan salah satu bentuk penggunaan itu gedung parkir di sini, yang DC terutama ya, DC gedung parkir itu terdampak banget real estate. Kalau hotel itu udah di mana-mana lah ya, hotel di mana-mana. Kalau yang kaget itu ya
retail. Nah, lah Pilpres sendiri ngefeknya ke kalau Biden menang itu lebih ke, kalau orang-orang sini bilang, praktisi sini bilang itu dia akan genjot terkait sustainability, Mas. Green building dan sebagainya itu akan dikasih insentif. Nah, arahnya ke situ. Nanti real estate di US tuh kalau Biden menang, ya udah nanti semuanya harus LEED certificate gitu kan. LED itu kan yang pokoknya harus green kan. Kalau di sini udah ngomongnya udah harus green kan kalau bangun kan. Kalau di Indonesia ya bangun-bangun aja kan sementara kayak gitu. Greennya tuh lumutan. Nggak diurus. Saya itu ada satu kuliah itu yang terkait urban planning sama sustainability gitu kan. Saya bilang lah profesornya itu nunjukin gambar itu kalau nggak salah itu di sekitaran tanah tinggi, Mas. Indonesia dijadiin contoh itu yang padat kayak gini, terus disuruh bahas ini ada tulisannya ketoprak gitu kan, gerobak gitu kan, ketoprak ini mesti Indonesia, tapi orang-orang mengira itu India. Aku masih diam aja. Ini dijadikan diskusi, ini masalahnya ini apa gitu, jadi ya orang Indo lebih ya. tahu lah. Iya, orang Indo jadi tahu, jadi ya kayak blessing in disguise gitu kan. Loh, ini ceritanya gini, jangan lihat dari gambar ini aja, saya bilang gitu kan. Ya, kita masih berkutat sama masalah-masalah gitu, Mas. Kalau di sini kan udah ngomongnya atapnya harus gini, kayak gitu, harus green, harus sustain lah, di sini harus sustain. Harus ada panel surya gitu nggak sih? Iya. Kayak gitu modelnya, Mas. Dan turut campur banget itu pemerintah terkait zoning itu turut campur banget kalau di sini. Kuat gitu ya. Jadi kalau ada yang ngelanggar langsung Power. disemprit gitu. Bukan ngelanggar, malah di persetujuannya, Mas. Oh, dari awal. Jadi kalau dari awal, kalau misalkan di sekitaran itu udah terlalu banyak sekolah gitu nggak, terus terlalu banyak sekolah gitu aja, terus dia merasa nggak mampu untuk menyediakan bus sekolah, terus sampean sebagai developer mau bikin apartemen, di situ langsung dibatasi. Oke, penghuninya nggak boleh keluarga yang punya anak sekolah. Jadi harus di atas 55 tahun ke atas. Bukan karena apa-apa, karena pemerintah saat ini belum mampu menyediakan bus sekolah untuk antar jemput dari sini ke sekolahnya. Kayak gitu-gitu sampai detil gitu, jadi ngaruh ke analisis Hessian basis lah istilahnya di situ tuh. Sampai kayak gitu, Mas. Sampai sedetil itu gitu ya. Sampai sedetil itu. Kalau emang nggak sanggup, pemerintahnya dia bilang, ntar dulu, moratorium dulu. Jangan yang untuk newly with pengantin baru jangan gitu. Untuk yang senior living gitu. Boleh. Gitu. Boleh bangun tapi orangnya dibatasin, ada kriteria semacam gitulah ya yang. Iya, semacam gitu. Oh, dan itu nanti siapapun yang akan menempati juga dia well informed lah, tahu lah bahwa oh ini ada batasan, ini dia nggak bisa, atau oh ini kita bisa. Iya, gitu. Ada. Dan untuk setiap develop multifamily ya, terutama di situ, di sini pemerintahnya lumayan gitu. Jadi harus misalkan ada 80 unit gitu, 10 unit itu harus terjangkau gitu istilahnya. Harus affordable, harus itu sebagai syarat bangun. Kalau nggak mau ya jangan bangun. Ya gitu. Bagus, Mas. Jadi nggak pas melanggar potong itu nggak, tapi udah dikasih tahu jangan jalan dulu kalau nggak keluar izinnya lah. Kalau di sini kan nggak keluar izinnya, bangunannya naik dulu. Bangun dulu. Iya. Canda lah. Nah, ini tentang penilai pemerintah ini. Aku pengen tahu aja. Aku cuma tanya. Ini kan tanya fakta ya. Kita kan nggak bicara opini nih kan. Kita tanya fakta. Kalau fakta kan sesuatu yang bukan diperdebatkan kan. Beda kalau opini. Kalau fakta kan apa adanya nih. Kalau di sana ada nggak sih penilai pemerintah di US gitu? Enggak ada. Jadi semua di swasta ya. Kalau tax, kepentingan property tax apa lagi tuh? Tax, property tax itu di sini kan capital gain, Mas. Oh, tax-nya. Capital gain tax ya. Iya, capital gain tax. Jadi kalau itu baru muncul tuh. Kalau nggak ada ya. PBB gitu. Belum. Kalau di deferred ya. Iya, karena dasar ininya beda kan. Jadi kalaupun toh ada
aset-aset negara Bukan, pun ya yang kalaupun butuh nilai ya penilai swasta lah gitu ya. Nah, kalau dari ini kan tadi ada AI, ada ASA gitu kan ya. Mungkin di dalamnya mereka juga ada sertifikasi yang sama lah tentang real estate kah atau plant machinery kah atau personal property kah atau apa iya gitu. iya ada. Mereka kan punya sub-sub sendiri gitu ya. Betul betul. Nah, kemudian asal orang itu sudah dapat certified dari salah satu di antaranya, ya udah dia bisa praktek aja gitu kan, nggak perlu mungkin kayak izin kayak di kita kan ada izin gitu kan. Jadi Iya iya. benar-benar yang ngaku itu ya masyarakat gitu bahwa oh ini certified Organisasi mana betul. gitu ya. Iya. Ya trust dari masyarakat sih. Bukan enggak seperti itu emang. Itu kalau apa student member berarti urusan bayar asosiasi Bayaran kampus. benar-benar kampus ya. Kampus. Kalau di EU sendiri bahkan untuk daftar CFE aja Dibayarin. dibayarin kok. Examnya ya. Tapi untuk maintain keanggotaan ya nanti terurusan diri sendiri. Itu masalahnya. Tapi AI sama ASA kan dibayarin tuh. Oke. Tapi udah habis ini Desember nih. Kalau nerusin lumayan kayaknya ya. Mikir-mikir Mas, kalau nanti cash inflow-nya saya tetap aja kan terus cash outflow-nya fixed cost gitu, itu ya. Terus juga sih. Rasional aja sih Mas. Ya meskipun mungkin kalau gimana? Kecuali kalau kayak Pak Hamid loh. Kalau kayak Pak Hamid kan beda kan, inflow-nya bisa diatur kan. Kalau PNS gitu kan ya fix kan istilahnya. Padahal sebenarnya sayang itu aset, ini menurutku pribadi ya. Itu kadang-kadang hal-hal yang belum bisa di-cover birokrasi ya. Padahal sebenarnya maintain itu kan juga maintain kompetensi, juga maintain ilmu dan update. Yang mahal itu update-nya. Ini aku jujur cerita nih gitu. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, nggak punya akses keluar, itu kayak kita dalam tempurung aja. Yang penting apa yang kita katakan pasti benar kan, Kak. Ekstrimnya jadi kayak gitu kan. Pasti apa yang kita lakukan itu benar, padahal di luar tuh ternyata sudah jauh berubah gitu. Nah, kita update-nya terlambat gitu. Itu yang bagusnya di kita kayak di apa namanya di KPSPI ada Bu Rengganis yang dia engage ya, dia jadi apa, beliau ini jadi board-nya di IVS Council. Jadi kan tetap nempel ya informasi-informasi isu-isu internasional kita bisa capture, kemudian juga kita bisa dapat akses dengan orang-orang di sana, kalau ada perlu kita bisa tanya ya, termasuk Pak Hamid lah. Cuman Pak Hamid kayaknya pribadi ya, mungkin finansial. Ya ini bedanya tadi itu plat merah bukan plat merah itu agak repot. Tapi aku jujur loh, itu sayang ya. Aku nggak tahu nanti kalau sudah balik ke Indo, siapa tahu aku bisa support entah dari mana, meskipun aku nggak ngasih secara materialnya, tetapi itu menurutku pribadi perlu di-maintain. Nah ini kalau umpamanya beliau-beliau yang di pejabat-pejabat di DJKN atau Kementerian Keuangan nih, mohon nih Bapak Verda ini ya kalau pertahankanlah ASA sama AI-nya. Karena bener itu kita ya aku ini ya, maksudnya mohon maaf ya, aku kan ngikutin ya. Aku dari D3 penilai ya. Jadi samalah dulu, bedanya kalau Verda ini kan setelah kerja baru kaget gitu ya, baru bingung ini apa. Aku begitu lulus dari STAN, maksudnya lulus tuh masuk STAN gitu ya, lulus ujian masuk STAN, itu baru langsung kaget, ini apaan? Kaget ya. Ini penilai apaan ini? PBB tahu, tapi penilai apaan ini? Pakai garis miring gitu kan, penilai garis miring PBB gitu kan. Begitu kuliah pertama kedua, baru tuh wah seneng ini cocok. Jadi kalau mohon maaf nih Bapak-bapak dosen PBB, kalau kuliah PBB yang penting lulus Pak. Jadi yang penting kalau H-1 ujian baru saya buka tuh Pak bukunya Pak. Tapi kalau penilaian dosennya bawa buku nggak dibaca atau cuma ditunjukkan aja, aku langsung tak pinjem, tak copy itu bukunya. Kayak apa ya bukunya Dearborn itu kan, Real Estate Appraisal Fundamental itu sampai tak copy itu buku itu. Habis itu sempat dulu tuh Pak Saiful Ruki ya, beliau bikin buku yang pertama tentang penilaian bisnis tuh tak copy juga. Habis itu The Appraisal of Real Estate itu kan legendnya AI itu, buku itu juga tak copy itu. Kitab suci ya. Iyalah, kalau kita dinilai PBB Indonesia itu penilaian harta tanah itu kita. Iya. Paling sempat lihat kan kalau di Direktorat Penilaian ada yang bak buku itu kan, bahasanya semi-semi Malaysia, Melayu gitu. Nah, itu
Dan memang menarik gitu ketika itu aku ngikutin terus gitu. Sampai pas tugas akhir aku termasuk yang ngotot tuh. Jadi dibagi kan apa namanya temanya, kamu temanya ini, kamu database, kamu tata ruang lah apa kan Mhm. macam-macam gitu kan. Aku dapat apa dulu tuh lupa, aku sampai ngadep. Pertama tak cari tuh temenku yang dapat penilaian, mau tukeran enggak? Begitu dia mau tukeran tak bawa ke dosennya, Pak, saya tukeran sama ini, Pak. Saya mau ngambil penilaian, Pak, tugas akhir, Pak. Sampean udah cinta mati sama penilaian dari dulu ya. Habis Seneng itu gitu ya. seneng, seru ya, seru. Dah, habis itu aku ngambil pom bensin. Padahal masih D3 Oh. penilai tuh. Aku langsung ngambil pom Mhm. bensin. Jadi langsung ngambil finance-nya juga tuh, tak baca tuh buku ini. Apa sih ini? Diskon rate-nya gimana ngitungnya, cari data gitu kan ke pom bensin, nanya-nanya orang gitu kan. Untungnya dulu di kantor PBB ketemu temen, Bapak saya bukan temen, Pak Akub namanya. Akub Zainal apa gitu lupa aku namanya. Nah, beliau itu pas kebetulan bawa data, bisa tanya, Pak itu apa? Ini data ini pom bensin di suatu tempat lah kira-kira gitu. Ini nggak bener ini pajaknya nih. Saya hitung income-nya, laporan keuangannya saya pegang nih. Nggak bener. Oh, ini nih ada objek ini langsung. Pak, mana Pak datanya, Pak? Langsung jadi objek penilaianku tuh. Jadi penilaianku pertama sebelum lulus STAN tuh laporan Malah penilaian pom bensin. Wah, mantap. income. Cuma, Mantap. cuman sekarang kalau di review lagi nggak tahu juga, udah lupa inget. Ada sih laporannya tak simpen. Cuman ya kalau pakai Hmm, teori-teori yang sekarang mungkin ya banyak yang perlu dikoreksi lah. Namanya juga masih D3 kan. iya. Kok malah jadi aku yang cerita ini. Loh, loh, namanya sharing kan. Harus dua arah loh, Mas. Tapi bener loh, bener. Apa namanya itu aset ya. Ini meskipun di channel pribadi, saya pribadi menyampaikan nih monggo kalau bapak-bapak yang punya jabatan. Saya nggak tahu ya, memang itu skema pembiayaan seperti itu di pemerintahan memang agak susah. Di penilai publik di swasta, Pak Hamid kan memang yang masih maintain. Meskipun aku juga nyari lagi nih profile yang bisa maintain seperti aku pun juga mungkin belum tentu bisa maintain diriku sendiri ya kalau mau ngambil yang ASA atau AI gitu kan. Ya sama lah alasannya, kita sama-sama plat merah Hmm, kan. Kadang kalau iya, mikir iurannya mikir berat juga. Cuman kan aku belum betul. masuk gitu kan. Nah, ini kalau Pak Ferda ini kan sudah di dalam, sayang kalau mau lepas. Kita tidak Mhm. bicara, iya loh, aku nggak bicara masalah individunya loh ya, tapi aku bicara masalah linknya, masalah jaringannya. Karena dari jaringan itu kita dapat informasi, dari jaringan itu kita dapat update, sayang. Dan dari jaringan itu kita bisa dapat akses ke orang-orang yang mungkin kita bisa datangkan ke Indonesia untuk ngasih cerita lah masalah penilaian itu seperti apa di sana, kemudian juga teori-teori terbaru, update lah. Itu kan kalau diputus sayang tuh. Nah, ini saya ngomongnya bukan Iya. ke Ferda nih, saya ngomongnya ke beliau-beliau yang ada di posisi-posisi tinggi, ya mohonlah seperti ini dipikirkan, ini aset gitu kan. Nah, Iya, betul kita juga kan sih Mas. Kadang teman-teman yang kuliah di Commonwealth itu ya kayaknya juga mereka ada fasilitas jadi membernya RICS tuh. Terus bisa jadi juga setelah kuliah kan pasti nggak lanjut tuh ya. Kan sayang juga itu seharusnya kan bisa dilanjut. Ya itu terkait penganggaran sih, biayain itu gimana caranya kan. padahal sebenarnya Karena kalau kalau jatuhnya ke difasilitasi individu Mas pasti masalahnya. mau, iya. Kalau Ya pasti difasilitasi kan pasti mau, mau lah. pasti mau. Sebenarnya aku juga ditawarin dulu RICS sih waktu aku lupa Hmm. tuh, sempat ada seminar kalau nggak salah di Jakarta. Apa Damodaran ya waktu itu ya? Aku lupa deh. Pokoknya ada seminar lah Hmm. di Jakarta gitu kan. Kemudian kita sempat ngobrol-ngobrol sama orang RICS, sempat ditawarin. Aku mikir Hmm. siapa yang bayar bulanan tahunannya ini? Iya itu. Pemerintah mana mau kan, ya udahlah kita ya aja. Tapi meskipun emang aku sendiri juga agak, maksudnya bukan dengan tidak mengecilkan RICS kan. RICS kan sebenarnya lingkupnya luas ya, nggak bukan appraisal Iya, doang kan, surveyor kan, iya dia betul. macam-macam gitu kan. Surveyor. Sedangkan kalau AI sama ASA kan lebih spesifik di fokus lah aku bilang di penilaian. Jadi itu salah dua ya, selain pertama masalah duit gitu ya, masalah anggaran. Yang kedua ya karena itu tadi, karena kayaknya ini nggak fokus deh menurutku ya. Akhirnya ya aku nggak terlalu interest juga. Kalau itu fokus mungkin aku entah gimana, mungkin kepikiran caranya lah supaya bisa jadi member gitu. Tapi kalau ini kayaknya nggak, jadi aku juga nggak terlalu ngikutin itu. Bahkan Pak Langgeng ya, Rahimahullah ya, mendiang Pak Langgeng kayaknya sempat didatengin teman-teman RCS untuk ditawarin member gitu. Nggak tahu sih lanjutannya, kayaknya beliau nggak ngambil juga. Kayaknya sih, tapi aku lupa ingat. Apakah beliau dimemberkan semacam kehormatan atau apa, aku nggak. Karena sempat
ke kantor orang Tetap ada. research ya, ke kantor waktu itu kalau nggak salah gitu kan. Nah kita ngobrol masalah ini aja deh, asosiasi nih. Berarti selain AI sama ASA banyak ya di sana ya asosiasi? Oke, masing-masing. Dan kayaknya emang spesialisasinya masing-masing gitu Mas kayaknya. Tapi kalau untuk penilai khususnya ya itu sih yang gede di sini. AI sama ada yang penilai bisnis itu apa namanya? Yang Kanada itu ya kayaknya ya. Nah, Iya kayaknya. NACFA atau itu apa itu? CVA itu kan. Itu juga ada, tapi lebih ke bisnis dia. Bisnis dan analis dia, bisnis analis. Kayak properti AI sama itu. Kalau bisnis kan sebenarnya teman-teman akuntan juga banyak yang ngerjakan juga kan, kalau nggak salah orang finance banyak iya kan banyak banget ya, nggak spesifik apa namanya kayak penilai properti di properti betul kan beda ya. Ya sama sih kalau di sini meskipun penilai bisnis itu izinnya baru, tetapi pendidikannya di finance tuh udah jadi lebih mature gitu kan. Betul. Kuliahnya juga finance juga udah lebih lama sama akuntansi kan, itu intunya kan di situ tuh. Kalau ke kantor penilai sempat nggak di sini ke situ ke enggak ya? Iya kebetulan kan ya kan enggak sih, dan pas lagi pandemi juga ini benar-benar aneh sih. Cuman member di AI sama ASA aja nih. Iya. Ini harus di maintenance nih. Ngompor ya. Kompor emang ini ya. Ntar tak bisiin Pak Hamid lah. Biarin aja. Siapa tahu beliau mau jangan bantu. Konflik interest lo. Enggak, konflik dari sisi mana? Enggak ya. Kalau aku lebih konflik loh. Oh gitu. Oh iya, aku lebih konflik loh. Pak Hamid tuh ngambil izinnya di kantorku loh. Ekstrim ya. Oh iya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Hamid gitu ya. Tetapi izinnya kan dari Menteri Keuangan, ngambilnya di BPPK. Yang memberi izin kan kami. Jadi sebenarnya DJKN juga malah jauh dari konflik menurutku kalau ada hubungan. Ya enggak lah, nanti skemanya juga kita lihat lah. Aku cuma ngomong-ngomong kosong, tapi kalau dapat kan alhamdulillah gitu kan. Sayang. Aku sayang banget itu. Jujur loh, aku nyari loh profil yang masih bisa ngelanjutin itu. Kalau arah ICS ada ya, mungkin beberapa di MAPI itu juga ada yang punya di belakangnya associate member atau fellow gitu. Fellow ada sih kayaknya selain Pak Hamid. Tapi kalau yang ASA sama AI itu aku belum ketemu selain Pak Hamid. Jauh soalnya. Ya, tapi kan itu penting gitu kan sebenarnya menurut. Iya betul. Gitu kan. Nah, ini kalau ngobrol masalah cara kerja nih, teman-teman penilai di sana gitu ya. Pernah tahu nggak sih mereka itu kerjanya itu modelnya kayak kalau di kita ya di KJPP ya, aku bandingin KJPP. Mereka kan tim ya, tim kerja. Jadi satu tim tuh ada ketua tim, kemudian ada petugas inspeksi, ada reviewer gitu kan. Aku nggak tahu kalau teman-teman di JKN juga seperti apa. Tapi kalau di sana gimana? Nggak ngerti aku Mas. Berarti emang benar-benar komunikasi dengan teman-teman apa namanya profesi enggak ya, tapi ngikutinya lewat asosiasi. Maksudnya aku nggak ngerti apakah proses survei lapangannya seperti apa itu saya nggak ngerti. Cuman kalau apa terkait karena data itu kan udah ada semua ya Mas ya. Jadi benar-benar ini ya. Karena data itu udah ada semua teman buka gitu, bahkan on desk pun masih bisa gitu untuk properti real properti ya, bukan yang mesin kayak gitu tuh masih bisa gitu sini tuh. Paling kalau datang survei lapangannya kan emang perlu kan, ya paling seperlunya aja kan. Maksudnya lihat karena apa foto dan sebagainya itu aja kan. Kalau masalah yang demografik dan sebagainya itu udah ada semua Mas di sini tuh. Bedanya itu aja. Kalau kita kan nyari comparables itu harus nyari muter gitu ya. Di sini udah tersedia. Tinggal download aja tuh. Nggak tahu bayar apa? Di sini udah tersedia. Bayar Mas. Di sini tuh udah tersedia itu pun udah ada historical dia yang pemilikan pemilihan sebelumnya itu di harga berapa, terus dijual harga berapa, terus itu ada semua. Jadi kan wah ini jadi ketahuan tuh kenaikan harga tanah, harga properti ketahuan kan jadinya. Enak banget, kayak manja banget gitu di sini. Kita aja yang benar-benar super itu penilai Indonesia itu super luar biasa itu. Tapi kalau lihat nature Indonesia masih jauh loh. Aku nggak bicara masalah ini ya, maksudnya kalau sistem kita buat mungkin kita bisa lah setahun 2 tahun sistem kita buat. Aturan mau dibikin undang-undang kita bisa. Tetapi begitu bicara masalah nature tanah di kita itu kan
beda ya, terutama kayak tanah-tanah adat lah, itu kan nggak gampang ya, maksudnya Iya. karakternya itu kan nggak bisa disamakan gitu kan. Kalau di sana mungkin ya bisa lebih mudah disamakan gitu. Karena orang aslinya orang Indian kan nggak tahu masih ada, mungkin masih ada, tetapi budayanya kan udah jauh ya, berbeda ya dengan kita gitu kan. Kalau ada dispute gimana sih, umpamanya pernah tahu nggak sih kalau ada dispute terkait dengan penilaian gitu, penilai satu beda dengan yang lain atau dianggap fraud atau apa gitu? Bukannya sama kayak kita Mas, ada kayak dewan penilai gitu sama kok. Kayaknya itu mah berlaku umum. Enggak, Sama kok. kadang kan orang itu membedakannya gini nih. Kalau di kita di Indonesia kan nggak ada pengadilan khusus tanah ya. Jadi hakimnya itu mau hakim ngurusin pidana, perdata sama urusan tanah tuh sama aja gitu kan. Itu kadang-kadang yang Oh, yang iya. Ya biasanya ya sama kok, karena penilai publik kan, penilai publik 1, 2 sama. In general sama kok kayak kita. biasa aja ya ada Teman-teman dispute nilai iya, gitu antara biasa. penilai itu. Sering banget kalau dispute itu. Makanya penilai-penilai sini kan orang-orang hukum tuh Mas. Iya kan lebih. Karena hukum Nah, tanah dia sebenarnya ujung-ujungnya gitu kan. iya ujung-ujungnya itu. Property law gitu mungkin gitu ya. Enggak. Nah, gitu. Karena kalau di kita itu sebenarnya yang tipis-tipis itu kalau udah dispute tuh ujungnya ini nih, apa dibawa-bawa ke penipuan, fraud sih ujung-ujungnya itu tuh yang bahaya sih. Fraud. Tapi aku awalnya dulu aku mikir gitu ya, maksudnya di sana itu jangan-jangan kayaknya nggak ada lah mungkin ya awalnya nih fraud terkait dengan properti. Pas ke jalan-jalan ke MAPI ketemu buku commercial real estate apa fraud lah iki malah isinya cerita fraud semua. Iya. Fraud Pribadi. mah iya betul. Makanya aku jadi kaget, oh berarti di sana juga bisa urusan pidana juga gitu kan, nggak cuma urusan dispute antar penilai, tergantung arahnya kemana gitu kan. Nah kalau untuk masuk jadi profesi penilai di sana, ini berarti ngelihatnya dari sudut pandang AI sama ASA gitu ya. Ikutnya kan pendidikan designasi ya, designasi. Iya, designasi. Ada apa kriteria minimum juga ya sama kayak kita ya, S1 lah gitu. Kalau sama Mas, kalau bahkan lah di sini tuh ada kalau nggak salah kalau udah dapat CFE malah jauh lebih mudah malahan. Tapi selebihnya sama kayak itu, kita harus berapa jam terbang juga ya. Ada nggak sih? Nah itu sama juga berapa, ada kok sama kok. Ini aku bilang ada dalam konteks penilai publik loh ya. Oh iya, saya juga ngomong konteks penilai ini ya. Karena kan kalau penilai pemerintah kan baru ya, nomenklaturnya juga, maksudnya dari Menpan juga baru, kemudian juga kayaknya baru mulai menata diri lah dalam tanda kutip gitu kan. Nah ini kan memang agak berbeda ya kalau kita lihat, aku nggak tahu ya apakah itu di Commonwealth kayak gitu ya, tapi kalau di Malaysia kan memang ada penilai pemerintah ya. Di Australia kayaknya dulu sempat ada, dengar-dengar juga sudah nggak ada ya di Australia itu. Kemudian apa namanya, nah kalau di Inggris aku nggak tahu juga tuh, RICS tuh swasta, ya aku nggak mendalami juga itu gitu kan. RICS itu publik juga kan? Iya, saya ingat. Iya kan? Seharusnya swasta maksudnya. Nah itu aku nggak tahu sih, jujur aku nggak tahu lah, aku nggak tahu. Karena kalau R-nya kan depannya royal kan, asumsi kita ini negara bukan gitu. Cuman aku nggak tahu sih, jujur aja nggak tahu. Tapi kalau Malaysia kan memang lebih kuat di penilaian pemerintahnya ya sampai. Pemerintah betul. Itu memang agak jauh, bukan agak sih, jauh berbeda dengan kondisi di situ. Kayaknya emang itu yang dicari suasananya ya. Iya. Tapi kalau ke depan nih, ya meskipun biarlah itu nanti berjalan apa adanya, tapi kalau harapan mau masuk ke fungsional, mau jadi dosen atau tetap di DJKN? Personal preference lah. Kalau tetap di DJKN. Ya. DJKN itu kan sebenarnya bisa pengelolaan BMN, BMD kan bisa tuh manajemen aset. Tetapi kalau di fungsional penilaian berarti kan fokus di penilaian. Ataukah jadi dosen nih? Preferensi pribadi sih opsinya. Pertanyaannya. Tapi ada dampaknya enggak ya kalau saya jawab ini? Ya, preferensi pribadi itu kan maksudnya kalau sesuatu yang harus lah. Maksudnya kalau pengennya ini kan gitu kan, menurutku sih harusnya nggak ada masalah sih. Beda kalau pesen itu lain, Pak.
Ini kan nggak pesen kan, cuman ngomong aja. Ya enaknya sih ke penilai sih Mas, kalau misalkan masih ada. Tapi kalau nggak ada ya dosen itu juga jadi pilihan gitu. Tapi secara umum sebenarnya fungsi aset manajernya di DJKN atau DJKN dan Elmen itu juga cukup menarik, Mas. Jadi kalau ini ngomongin aset manajer, portofolionya portofolionya asetnya pemerintah gitu, itu sebenarnya jauh lebih menarik sebenarnya kan. Udah mulai bagus loh Elman sekarang. Iya, itu mulai saya udah bagus menarik banget. banget. Kalau saya sih menarik sekali itu Elmen itu kan udah ya nggak kaku gitu loh istilahnya, udah profesional lah istilahnya, bagus gitu. Itu menarik loh Mas. Kalau misalkan nggak bisa, kalau udah tertutup buat saya untuk masuk ke fungsional ya, aset manajemen secara umum juga menarik gitu kan. Ini banget ya jawabanku, hati-hati banget ya. Enggak sih. Aman lah, santai lah. Aman ya? Ini tenang, ini kan channel pribadi, ya kan. Jadi nggak ngatas nama kantor. Jadi harusnya saya juga setiap kali tamu-tamu di channel ini kan saya sampaikan bahwa feel free aja, santai, ini nggak ada urusan nama kantor. Meskipun dalam diskusi itu kadang itu nggak bisa lepas gitu, kadang-kadang kayak saya nyebut kantor saya lah gitu kan. Iya sih. Kemudian nyebut instansi, ya itu gimana namanya ngobrol, kebetulan saya sehari-hari juga aku kan di Kementerian Keuangan, di BPPK, ya pasti kesebut juga gitu kan. Dan kebetulan juga ini tamu-tamunya juga memang karena tema diskusi kita itu memang profesi penilai, ya disitulah gitu kan. Ini kan cuma inisiasi nih, kadang-kadang ada hal-hal yang kita bisa sampaikan di sini, kebetulan kita belum tentu bisa sampaikan di forum-forum yang lebih formal. Atau kadang-kadang ada hal-hal yang ganjel, kalau bahasaku ya. Ganjel itu, tapi kita tahu itu kalau kita sampaikan manfaat, cuman nggak selalu ada waktu dan tempat kan. Iya. Itu yang akhirnya ya udahlah kita bikin lah channel ini. Mantap. Ini isinya curahan-curahan hati ya. ini dulu yang bikin trigger aku bikin tuh sebenarnya penilai juga loh. Waktu aku ngajar di salah satu KJPP lah ya, gak sebut merek. Kebetulan kan aku cerita case-case yang terjadi yang pernah, karena latar belakangku kan pemeriksa ya, pasti banyak lah, mau yang rutin, yang reguler tahunan, mau yang terutama yang sewaktu-waktu case-case itu kan bagus kan, tetapi nggak selalu ada waktu dan tempat untuk menyampaikan gitu kan, apalagi kalau dalam konteks birokrasi kan biasanya ya aku nih pelaksana lah, apalah gitu kan, sedangkan biasanya kalau mewakili institusi tentu tidak pantas lah pelaksana itu mewakili, jadi pasti pimpinan. Nah kadang-kadang bukan menyalahkan pimpinannya, tetapi kadang-kadang kan ada hal-hal yang mungkin bisa lebih bagus lagi kalau disampaikan secara lebih mendalam gitu kan, supaya manfaatnya lebih gitu kan. Ya itu sih akhirnya ya udahlah. Jadi itu penilai tuh Pak Firman bikin buku aja, bahkan Pak Langgeng ya, mendiang Pak Langgeng itu ngomong sendiri loh, Mas Firman bikin buku ya, nanti supaya lebih punya banyak manfaat, karena beliau tahu kan aku sering ngikutin kasus-kasus segala macam. Bukunya mau bikin nggak jadi-jadi gitu kan, mau nulis waktunya nggak ada gitu kan, sampai aku ayo woro-woro ke teman-teman di kantor ya, di teman-teman tetap saya, ayo yang hobi nulis, aku ngomong situ nulis. Aku cerita situ nulis, nanti tak koreksi nggak apa-apa, tak edit gitu kan, nggak ada yang minat juga gitu kan, akhirnya ya udahlah. Beliau langsung gini, Pak, saya udah punya kepengen tapi waktunya, aku bilang gitu kan. Ya udah Pak Firman bikin channel aja kan gitu. Aku pikir wah ini kayak artis saya channel, ternyata semua orang bikin channel sekarang. Iya, dan kayaknya lebih efektif Mas sekarang kan. Kalau di Indonesia kan untuk membaca pun kadang minat baca kan tidak tidak sebesar minat nonton. Saya mau bilang gitu. Betul. Jadi lebih efektif. Dan maksudnya sama-sama, kalau ada recordingnya kan sama-sama ada filenya, ada arsipnya gitu kan. Sekarang modelnya luar biasa sama Mas. Loh, ayo monggo loh kalau mau gabung. Kita maksudnya di luar konteks pekerjaan ya, di luar konteks jam kerja ya. Umpamanya
ada yang perlu didiskus, ya aku monggo aja, silakan aja kalau kalau mau ikutan gabung gitu kan untuk bahas-bahas. Kalau masalah bang kasus banyak kok aku. Mulai dari yang sudah diputus pengadilan sampai yang sekarang masih jalan, Masih ongoing. masih ongoing, mulai dari yang diprosesnya urusannya cuma perdata atau malah hanya sekedar urusan antar institusi ya, instansi gitu ya. Mungkin kebetulan ada penilai pemerintah, urusan sama penilai publik kebetulan irisan objek, sampai urusan pidana ada juga. Ada. Mulai dari jaksa sampai KPK juga ada. Masya Allah. Tapi enggak, aku bukan membicarakan ini tuh menjadi sesuatu yang menyeramkan, enggak. Kalau itu dikupas, jangan sampai orang itu kan jatuh di lubang yang sama. Intinya Betul. kan itu. Ya, orang lain udah ada kejadian kayak gini, Anda jangan, kan gitu. Ya itu Gitu. sih sebenarnya semangatnya Mantap, kayak mantap. gitu. Tapi ntar dulu nih, pertanyaan cepat nih kalau kita tanya Verda ini. Di antara penilai bisnis sama properti prefer yang mana? Lebih prefer yang mana? Saya ke bisnis. Karena Bisnis properti. Oh. Tapi kembali lagi loh, itu belum loh. Nanti kalau kita bikin buku bagus kayaknya. Oh ya. Aku serius, enggak, aku ngomong ini serius ya. Sama kayak kemarin tuh, kemarin aku ngomong sama Pak Stefanus, Pak, kalau kita bikin buku terkait dengan sejarah penilai bagus. Nah, alhamdulillah sekarang sudah di endorse MAPI nih. MAPI udah siap. Aku pribadi udah ngubungin teman-teman di MAPI, DPN juga insya Allah siap. DPN yang baru terpilih ya, Dewan Pengurus Nasional yang baru terpilih juga udah siap. Beberapa teman-teman di MAPI juga secara pribadi aku tanya, oke, Pak Oki bahkan tak PM juga, Pak Oki Danusa, beliau juga siap bantu gitu kan. Tinggal kita mau jalannya seperti apa. Nah, untuk yang real estate finance, nah kan gitu ya, itu belum ada referensi di Indonesia. Jadi mungkin nanti kita bisa umpamanya kolaps nih. Teori boleh dari US, tapi coba praktikalnya di sini gimana, kondisinya di sini seperti apa, adjust gitu kan, disesuaikan. Nah, nanti itu bisa itu. Nah, itu manfaat loh. Kenapa? Bukan hanya buat kita, buat teman-teman yang sekarang sudah mulai sekolah terkait dengan real estate management, terkait dengan properti. Kan manajemen aset juga udah ada tuh, jurusannya kayak nggak salah tuh. Termasuk di STAN juga ada, ya kan, manajemen aset. Nah, finance terkait dengan real estate, real property ini belum ada. Buku penilaian Indonesia itu jarang, sangat jarang. Ini serius aku ngajakinnya. Bener, aku nggak bercanda nih. Jadi nanti biar 30 halaman yang aku ngumpulin tuh dari paper, dari jurnal, dari internet, dari apa itu ada terusannya, itu bisa jadi buku. Mantap. Sip. Ya, ini ya di luar konteks kerjaan formal atau rutin ya, supaya ilmu itu nggak hilang. Aku kan nggak tahu nanti Verda kalau sudah balik ke Indo, kemudian juga Kementerian Keuangan, apakah masih tetap di Direktorat Penilaian. Agak ekstrim sih memang, tapi kan itu harus kita siapkan ya. Ataukah kemudian pindah ke unit yang lain. Kalau di birokrasi kan sangat lumrah. Lulusannya apa, kerjanya di mana, itu udah nggak nyambung, itu kan sangat lumrah menurutku itu sih. Tetapi kan kadang-kadang sayang yang sudah pernah diraih ilmunya itu kemudian nggak di-maintain, kan sayang. Aku jadi serius. Aku dulu baca buku penilai Indonesia itu cuman bisa dilihat loh. Kalau nggak penilai harta tanah itu pun campur gado-gado dari Malaysia ya. Kemudian kalau nggak itu Pak Budi Harjanto dari DJP kalau nggak salah. Itu ada buku di MEP UGM kan. Kemudian Pak Saiful Ruki ada buku penilaian bisnis. Kemudian satu lagi Pak Agus Prawoto dulu pimpinan di tempat kami di DPAJP dulu ya. Nah, itu juga bikin buku. Tetapi setelah itu paling Pak Hamid penilaian pengadaan tanah, sama ada satu lagi aku lupa sih, Pak Wahyono Adi kalau nggak salah. Tetapi itu kan juga kumpulan peraturan yang tulisannya beliau sendiri juga nggak terlalu banyak. Nah, sisanya kan kosong kan, nggak ada yang ngisi. Belum ada ya lagi ya? Belum ada yang ngisi. Makanya ayo, aku serius nih. Kalau di MAPI kan sekarang lagi bikin kurikulum tuh. Udah diperdalam lagi sih kurikulumnya. Jadi nggak seperti yang PDP-PLP yang sekarang, PD pendidikan dasar lanjutannya akan diperdalam lagi. Kebetulan yang nyusun 3 ibu-ibu dokter semua lagi gitu kan. Jadi seru. Tambah Pak Ari ya, 1 bapak-bapak ya. Pak Ari ya. Dokter juga kan. Nah, itu seru lah, dari sisi itu seru lah. Tetapi referensi umumnya kan hampir masih jarang. Itu kan modul pendidikan ya. Jadi serius nih.
Ini serius loh ya. Iya, serius tapi santai. Iya, tapi santai. Maksudnya di luar jam kerja lah. Iya. Kecuali kalau di JKN kemudian menugaskan untuk bikin buku, nah itu lain lagi ya. Nah, kayaknya kita udah hampir 2 jam ya. Tadi jam 9.04, 10, seperempat. Jam setengah ini. Nggak kerasa ini. Ya, sebagai penutup nih, kalau mau ada yang mau disampaikan nggak sih, harapan atau apa, closing remarks gitulah. Biar keren-keren gitu ya. Ini terkait penilai ya? Monggo ya, tapi tentu terkait penilai lah, jangan bicara masalah iya. Pak. Di sini channelnya bukan itu, Pak. Enggak sih, saya itu masih punya harapan kalau kolaborasi antara penilai pemerintah sama penilai publik itu bisa gimana ya? Kita itu lagi butuh mereka gitu kan sekarang itu, terutama dalam membangun data kan, dan secara umum membangun profesi penilai itu sendiri gitu kan. Ya sama-sama tahu pasti dari penilai publik dan penilai pemerintah itu banyak dramanya, tapi kan bisa kita kesampingkan untuk tujuan yang lebih besar gitu kan. Ya, Saman itu lebih tahu itu, dan harapannya karena saya pernah merasakan nikmatnya di data yang cukup di sini gitu. Kenapa di Indonesia nggak bisa gitu? Untuk penilai aja gitu. Kenapa nggak gitu? Bayangkan betapa majunya profesi penilai yang menurut saya juga ketinggalan kan dari profesi yang lain kan. Ya memang lagi belajar mengejar kan kita itu masih. Itu yang harapan besar gitu. Maksudnya sekat profesi itu harusnya tidak ada antara penilai publik ini. Kita hanya habitat aja yang beda kan istilahnya kan, kayak gitu lah. Habitat aja, tapi cara jalannya sama, cara membacanya sama kan gitu. Tapi sudah terinfo kan kalau sebagian dari teman-teman DJK ini udah mau ngambil ujian sertifikasi kan, itu iya udah ada kan beberapa orang gitu itu. Iya itu. Dan di MAPI juga organnya salah satunya kompartemen penilai pemerintah juga ketuanya Pak Kurniawan Nizar ya, Pak Direktur gitu kan. Jadi memang sudah semangatnya sih sudah ini ya, semangatnya ada MOU juga masalah kerjasama. Nah, jadi insya Allah sih ke depan jauh lebih baik lah gitu kan. Terima kasih nih sudah jadi buku tamu pertama. Aku juga makasih. Ini main-main ini. Main-mainnya bermanfaat lah insya Allah gitu kan. Masya Allah, insya Allah. Tapi nanti kalau sambil ini jalan ke depan lah, saya ajak-ajak lagi untuk kolaps di sini di channel ini, insya Allah nggak keberatan lah ya. Tapi after work hour lah ya, di luar jam kerja kan. Ya siap. Aman itu. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ferda. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau waktu. Sebenarnya kita nggak janjian waktu sih, tapi nggak apa-apa lah 1,5 jam ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa kembali dengan nyaman. Dan ini karena ada pembatasan juga ya di sana ya. Tapi tiket udah beli ya? Sudah beli. Alhamdulillah. Tinggal nunggu hari insya Allah ini. Okay. Wah ini sekali lagi terima kasih loh ya. Mohon maaf saya nih, juga makasih loh Mas. Kalau ngobrolnya terlalu santai jadi aku kadang kalimatnya. Saya juga bermanfaat kita semua lah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.